Allahu Akbar walillahilham. Bunda sayang, pertama kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini, hari Senin, kita semua diberikan kelembutan hati, keringanan langkah, dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita pagi ini yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Dan tentunya Allah berikan petunjuk jalan keluar terbaik untuk masalah kita semua. Bunda yang dirahmati Allah, di antara nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat yang mahal. Artinya, kalau Bunda pagi ini diberikan keringanan langkah, kemudian kemudahan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, maka sungguh Bunda sedang mendapatkan nikmat itu. Nikmat itu. Karena hanyalah nikmat dalam kedekatan urusan akhirat yang akan kekal selamanya. Urusan dunia bisa jadi nikmat, tapi terbatas. Betul nggak? Nikmat sehat, ada sakitnya. Betul nggak? Bunda sehat, ada sakitnya. Nikmat harta, ada habisnya. Betul? Nikmat punya suami ganteng, aya naon? Ada expirednya kan ya? Terbatas kan? Mungkin dulu Bunda lihat suami teh kayak Ahilman dulu. Karena ayeuna mah geus berubah pastinya. Karena uang merubah segalanya memang ya. Jadi berubah gitu. Nikmat sehat ada sakitnya, nikmat harta ada habisnya, nikmat paras ada expirednya, nikmat kedudukan jabatan ada pensiunnya. Kalau urusan nikmat dunia itu ada batasnya. Tapi kalau nikmat urusan akhirat, nikmat urusan mendekat taat kepada Allah, itulah yang akan kekal selamanya. Maka ada satu doa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diwasiatkan doa ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu kali Nabi menyampaikan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, ana uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Jadi Rasul itu sering gitu ya menyampaikan rasa cintanya kepada para sahabat. Ana uhibbuka fillah, ana uhibbukum fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Sampai kata Nabi, "Wahai Mu'adz, ada satu doa yang hendaknya engkau amalkan doa ini, engkau bacakan di akhir engkau sholat." Ya, ada yang menyebutkan sebelum salam dibacakannya, ada yang menyebutkan setelah salam. Tidak usah berantem, dua-duanya insya Allah benar. Yang salah yang nggak baca doanya. Ya. Jadi ada yang menyebutkan sebelum salam, ada yang menyebutkan setelah salam. Apa doanya? Bunda juga sudah pernah dengar dan sudah pasti tahu doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal doanya? Coba Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebutmu,
untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni, dan memperbaiki ibadatika, ibadahku kepadamu. Itu doanya. Ayo bunda amalkan doa itu ya. Kita minta kepada Allah yang pertama agar hidup kita dibimbing untuk bisa ingat terus ke Allah, untuk bisa berzikir ke Allah. Karena yang bisa menenangkan hati kita adalah zikrullah bunda. Mengapa hidup bunda terasa berat? Mengapa hidup kita seringkali terasa sulit, terasa penat? Satu jawabannya, karena jauh dari Allah. Karena kurang yakin ke Allah. Mengapa ada rumah tangga yang seakan-akan tidak menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga itu? Satu jawabannya, rumah tangga kita jauh dari Allah. Mengapa usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita tidak menghantarkan ketenangan di hati kita? Satu jawabannya, boleh jadi selama bisnis, selama usaha, selama bekerja, kita jauh dari Allah. Bisnisnya, usahanya, pekerjaannya bukan membuat kita makin dekat ke Allah, tapi malah jauh ke Allah. Ini yang kemudian membuat kita jadi sakit hati, jadi berat, jadi rumit dalam hidup. Maka ini konsekuensi logis ya bunda. Kalau bunda berharap kepada seseorang atau sesuatu selain Allah, maka siap-siap bunda akan dikecewakan dengan harapan yang bunda berikan itu. Saya ulangi ya. Kalau kita berharap, bergantung, bersandar kepada selain Allah, maka kita akan dibuat kecewa dengan sesuatu yang dijadikan harapan itu. Bunda terlalu berharap ke suami, ketika suami tidak sesuai dengan harapan kita, kecewa. Betul atau tidak? Suami bunda kita bergantung kepada tempat bekerja suami kita, kemudian suami kita diberhentikan, dirumahkan, di PHK, kecewa atau tidak? Kenapa kecewa? Karena terlalu berharap dengan apa yang kita harapkan. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah, aku sudah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada kepahitan yang paling pahit, tidak ada kesulitan yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu bergantung kepada manusia. Aku pernah merasakan semua kesulitan hidup, dan tidak ada kesulitan yang paling pahit kecuali saat aku berharap bergantung kepada manusia. Maka oleh karena itu bunda, mintalah ke Allah agar kita bisa terus ingat Allah gitu ya, agar kita bisa nyebut nama Allah. Kalau orang hidupnya sudah bisa senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan, jadi tenang bunda. Kan itu janji Allah kepada kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Sok Ahilman tanya, kalau bunda sedang punya masalah, kebanyakan pikiran kita lebih fokus ke masalahnya atau lebih fokus ke Allahnya? Jawab yang kompak. Lebih fokus ke masalahnya atau ke Allahnya? Mana buktinya Ahilman? Contoh. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, ya, misalnya bunda disakiti oleh seseorang. Kalau kita ingatnya ke orang itu, maka kita akan menyalahkan setiap keadaan dan segala macamnya lah gitu. Kok bisa begitu sih? Kok bisa begini dan segala macamnya? Kalau ingatnya ke dia. Tapi kalau ingatnya ke Allah,
Maka apa yang akan kita pikirkan? Oh, ada orang yang menyakiti saya, Ahilman. Iya, aku yakin Allah sedang menyiapkan pahala kepadaku ketika aku bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti. Jadi kita nggak akan ngedumel dengan keadaan hidup kita gitu. Kita nggak akan ngedumel dengan segala apapun yang datang ke kita. Karena ingatnya ke siapa? Ke Allah. Kok bisa Ustadz? Ya, karena kita yakin Allah nggak mungkin ninggalin kita. Kita yakin Allah nggak mungkin nyakitin kita. Kita yakin Allah nggak mungkin zolimin kita. Kita yakin Allah nggak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Yakin ada Allah. Suami bunda di PHK, diberhentikan pekerjaannya. Kalau kita fokus ke masalahnya, kita hanya akan menyalahkan perusahaan tempat bekerja suami kita. Kok di PHK sih? Kok berhenti sih? Kok dirumahkan sih? Itu fokusnya kalau ke masalah. Tapi kalau kita fokusnya ke Allah, maka apa yang terjadi? Oke, boleh jadi suamiku diberhentikan dari pekerjaannya karena Allah sedang menggantikan sesuatu yang lebih baik bagi suami aku. Jelas nggak? Karena mikirnya Allah gitu. Kan bunda tahu Allah nggak mungkin nyakitin kita. Yakin Allah nggak mungkin zalimin kita. Terus gimana pikiran ke depannya Ustadz? Oke, boleh jadi ini adalah awal bagi suami aku untuk mulai usaha kecil-kecilan, untuk mulai bisnis, ya. Selama ini mungkin gak pernah kebuka karena sibuk dengan pekerjaannya. Setelah di PHK, setelah berhenti, setelah tidak punya pekerjaan, mikir gak kira-kira? Mikir. Kalau gak mikir, bisikin suami kita, la ilaha illallah. Merenan butuh ditalkin ya tamanya. Kan jadi mikir, kok kalau saya berhenti, kalau saya diam, jadi gak bisa ngapain. Jadi kalau mikirnya Allah, kalau mikirnya ke Allah, maka tidak ada yang sulit dalam hidup kita. Karena kita yakin ada Allah bersama kita. Kan yang membuat hidup kita tenang, hidup kita nikmat itu karena kita Allah ya. Kita ditolong sama Allah. Maka apa minta kita? A'inni ala zikrika ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Tolong hamba agar hamba bisa menyebut namamu ya Allah. Jadi di lisannya yang disebut nama Allah, di pikirannya yang terpikir Allah, di hatinya yang terasa Allah. Ketika mendapatkan nikmat, maka dia berkata Alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, maka dia berkata Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi semuanya dibalikan ke Allah jadi nikmat gitu. Jadi nikmat ya. Sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gitu. Kalau melihat sesuatu yang mempesona, apa kalimat yang keluar? Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada tetangga beli mobil baru, apa kalimatnya? Jadi astagfirullah iya teh. Apa keluarnya? Masya Allah. Gak ada pandangan mata yang jadi penyakit ain ujungnya ya, gak ada. Kan sekarang bunda tahu ya, ada penyakit namanya penyakit ain. Penyakit ain itu timbul karena kita iri, kesal gitu ya, sama orang yang boleh jadi diberikan nikmat sama Allah gitu. Jadi ujungnya keluar kata-kata yang negatif. Nah hanya mobil anyar, di mana korupsi sih kan nama. Jadi keluar kalimat-kalimat yang buruk. Tapi kalau ingatnya ke Allah, mikirnya Allah, hatinya ada Allah, maka kalau ada orang yang mempesona dapat mobil baru, keluar kalimat Masya Allah. Tetangga kita suaminya ganteng, apa keluar kalimatnya? Nah hanya daeken gitu. Nggak akan keluar kalimat itu. Nggak akan keluar pasti iya mah dipelet pasti ya. Nggak begitu keluarnya kalimat Masya Allah ya. Kenapa? Ya karena Allah lah yang memberikan hal itu kepadanya. Ketika ada sesuatu yang kita lihat mungkin tidak baik begitu, maka apa yang keluar kalimatnya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika berbuat dosa maksiat, apa keluarnya? Astagfirullah.
lisannya berzikir, hatinya berdoa, doanya diam-diam, diam-diam dia berdoa. Semua dalam hidupnya dijadikan keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Gak ada iri, gak ada dengki. Kalau dia sukses, gak akan bilang ini gara-gara saya. Enggak. Dia akan berkata, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari karunia Allah. Kalau kita gagal, gak akan menyalahkan keadaan, gak akan nyari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Ngapain nyari kambing hitam? Gak akan, ya kunaun, ya kenapa? Gak akan. Dia hanya akan berkata bahwa oke, ada Allah. Tetap keluarnya alhamdulillah, ingat lagi ke Allah. Ketika sukses tidak sombong, ketika gagal tidak putus asa. Rumah tangga Bunda, cek niat kita berumah tangga karena apa? Kalau niat rumah tangga kita karena Allah, maka everything, apapun yang terjadi di rumah tangga, insya Allah mendatangkan keberkahan. Punya suami soleh, alhamdulillah, berarti Allah siapkan pahala apa? Pahala syukur. Punya suami yang kurang soleh, punya suami yang kurang soleh, boleh jadi kita nggak suka, tapi tetap ada alhamdulillah, karena boleh jadi Allah siapkan pahala sabar karena kita punya suami yang tidak soleh. Betul nggak? Betul tidak? Bukankah Asia dijanjikan masuk surga karena sabar punya suami seperti Firaun? Di sini ada yang suami kayak Firaun. Nauzubillahi min dzalik. Jadi selalu ada syukur dan sabar. Dan itu kebaikan. Itu akan terjadi kalau kita ingat ke siapa? Kalau kita ingat ke siapa? Ke Allah. Maka apa permintaan yang kedua? Wasyukrika, ya Allah, tolong hamba agar bisa bersyukur kepadamu. Apa yang membuat kita tidak bahagia? Satu jawabannya, kurang syukur. Kalau udah kurang syukur, maka apapun yang datang ke kita kurang terus bawaannya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ya, kalau kurang bersyukur, apapun yang datang ke kita kurang terus. Kalau kurang terus, ujungnya nggak cukup. Kalau nggak cukup, ujungnya nggak bahagia. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan, Bunda, minta sama Allah, nggak usah minta banyak, minta cukup aja. Minta apa? Cukup. Minta rezeki, minta harta yang cukup aja. Ya, mau beli rumah, cukup. Mau ganti mobil, cukup. Bayar SPP sekolah, cukup. Mau haji umroh, punya suami, cukup. Bunda punya suami, nggak usah yang ganteng-ganteng banget. Bener, yang ganteng tuh berpotensi menyakiti hati. Betul apa betul? Bunda punya suami kayak Ahilman. Bukan berarti Ahilman ganteng, bukan ya. Coba, Bunda punya suami kayak Ahilman, pasti bahagia atau belum tentu? Coba dijawab, pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Bun, ulang harapkan punya suami kayak Ahilman. Dah Ahilman gak mau sama Bunda mah. Bercanda ya. Jangan, wih enaknya jadi istrinya A Ustad. Wah, belum tentu. Istri saya lebih tahu bagaimana aibnya saya, bagaimana buruknya saya. Bunda mah lihatnya yang baik-baiknya aja. Betul apa enggak? Jangan juga minta yang kumahanya, ulah oke gitunya. Yang minta sebaliknya juga jangan banget, kan gak enak malu-maluin di bawah kondangannya. Jadi minta yang pas we, ya, yang cukup aja. Ditinggal, gak bikin deg-degan. Di bawah kondangan reunian, gak bikin malu-maluin. Betul apa enggak? Ya biasa aja. Makanya apa kuncinya? Syukur. Kuncinya apa? Syukur. Ya.
Sok bunda mulailah melihat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah bunda, antara nikmat dengan masalah, rasa-rasanya lebih banyak nikmat. Cuman kita lebih pinter ngitung masalah. Setuju tidak? Kita mah lamun aya masalah teh meni masya Allah. Masalahna hiji, aduh, sakomplek apal masalah orang atuh. Diomongkeun da ku kita teh. Kieu kitu udah bun. Masalah kita mah sedikit, nikmat Allah banyak. Mengapa kita selalu melihat masalah itu banyak? Karena kita tidak pandai melihat nikmat. Betul? Kalau kita pandai melihat nikmat, maka masalah jadi kecil, jadi sedikit. Jadi sedikit. Karena yang kurang mah bukan Allah. Yang kurang mah siapa? Kita. Betul apa enggak? Kita kurang apa Ahilman? Kita kurang banyak bunda. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Ya enggak? Jadi yang kurang Allah atau kita? Kita kurang apa? Kurang ajar, kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang ridho, ujungnya kurang. Siapa itu teh? Kita atau saya? Kita atau saya? Saya, Ustaz. Di sini ada orang yang begitu ada. Yang mana orangnya ada gitu? Sok bunda. Terus gimana Ustaz? Setelah kita minta syukur, minta agar bisa bersyukur, kita minta ke Allah, wa husni ibadatika. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa apa? Bisa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Bunda hari ini datang taklim, ini bukti syukur bunda ke Allah. Bunda sholat tahajud, bukti syukur bunda ke Allah. Bunda sedekah, bunda zakat, bunda baca Quran, bunda melakukan semua apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini bukti syukur kita ke Allah. Hari ini bunda hadir ngaji, ini bukti syukur. Syukur dikasih sehat, betul apa enggak? Syukur dikasih umur, betul apa enggak? Syukur dikasih waktu luang, betul apa enggak? Bunda menyempatkan waktu datang ke sini. Kalau bicara sibuk mah sibuk. Betul apa betul? Ini kan wajah-wajahnya sibuk semua. Lamun teu sibuk, so sibuk di dia mah. Sibuk Ustad, kok mau hari Senin mah? Sibuk tuh Senin bu. Sibuk. Yang punya anak sekolah, nyiapin anak sekolah, betul apa enggak? Yang punya suami kerja ke Jakarta, nyiapin dari pagi juga, betul? Belum lagi senam zumba. Pabaliut jadwal teh. Can arisan, can balanya, bener tuh. Can ngumawadah, can nyuci piring, can nyetrika. Lamun bicara sibuk mah sibuk apa enggak? Sibuk. Tapi kenapa bunda datang ngaji lagi, mau ngaji lagi? Satu jawabannya, bukti syukur ke Allah ini teh. Betul? Maka kalau bunda datangnya karena Allah, niatnya lurus. Niatnya lurus. Bukan karena penceramahnya siapa gitu, bukan. Ahilman, datang. Pekte ahilmannya teu datang. Apal kieu mah moal ngaji da. Salah niatnya. Bunda teh kesini mau apa? Memperbaiki ibadahku, dapat ilmu. Boleh jadi yang disampaikan mungkin relatif sama dengan yang lain. Tapi kadang-kadang hati ini butuh dicas ya bun ya. Butuh diingatkan, betul nggak? Kok ahilman kita butuh diingatkan kunaon? Kan manusia mah tempatnya salah atuh. Betul nggak? Manusia mah tempatnya lupa, makanya butuh diingatkan. Ahilman mengingatkan, tapi tetap bunda yang memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada kita siapa? Allah. Makanya ya sok diamalkan. Ya, setelah selesai sholat, ya bacain doa yang tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah,
tolonglah aku untuk menyebut namamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Jelas sampai sini? Baik, cukup sekian dan terima kasih kajian kita. Oh belum ya? Belum. Mau sampai jam berapa kajian kita? Jam 2? Oh baik. Saya sampai jam 11, Ibu sampai jam 2 di sini ya. Silakan. Baik, Bunda sayang, Teteh yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bicara tentang rezeki ya. Agar tenang dengan urusan rezeki. Ada 4 konsep lah ya. Ada 4 konsep atau 4 prinsip yang harus kita pahami tentang rezeki agar hati kita lebih tenang. Ada berapa? Oke. Yang pertama apa? Oh belum ya, belum. Ini teh nggak ada gelasnya? Atau cuman pajangan aja ini teh? Boleh nggak minta gelasnya? Teh mas dari TVRI tadi teh pagi terus ke sini, nanti siang ke TVRI lagi. Jadi bolak-balik. Saya datang ke Bogor hanya untuk menyapa bunda-bunda Bogor aja ini. Kangen bunda aku teh sama kamu teh beneran loh. Kangen banget. Sehari nggak ketemu teh kayak setahun nggak ketemu gitu. Bunda kangen nggak sama Ahilman? Cius? Kangen aja, kangen banget. Cius? Mie apa? Udah berapa lama kita nggak ketemu langsung ya? Lama banget ya. Insya Allah. Asa baru kemarin ketemu teh. Asa perubahan kieu we dengan itu. Minimal naon atunya tambah glowing henteu ieu teh nya. Baik, Bunda, prinsip yang pertama, konsep yang pertama tentang rezeki. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ya. Kalau bahasa milenialsnya, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari buat siang nanti itu. Ya. Jadi prinsip yang pertama, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Coba dibuka surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? 6. Hud itu surat ke-11 ayat 6. Sudah dibuka? Baik. Perhatikan ayatnya Bunda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dzabbatin fil ardi. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali semuanya dijamin Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan dialah Allah yang maha mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ada ayatnya? Dalam ayat ini Allah sampaikan, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, bergerak. Bahkan dibahasakan dengan dabbah. Dabbah itu makhluk yang melata. Makhluk yang melata itu apa contohnya? Cicak. Jadi bahasa gampang, makhluk yang melata saja, selama dia hidup di muka bumi, Allah jamin rizkina. Apalagi yang tidak melata. Yang melata aja ada rizkinya. Apalagi kita yang tidak melata. Bunda melata tidak? Kita melata apa enggak? Tidak. Kita berjalan, kita berlari, sempurna kita diciptakan. Betul? Yang melata aja ada rizkinya. Contoh cicak. Cicak melata atau tidak? Cicak ada rizkinya atau tidak? Rizki cicak apa? Nyamuk. Cicak, cicak di dinding
Diam-diam merayap datang seekor nyamuk, terus lalu ditangkap. Cicak aja ada rezekinya, apalagi kita. Maka Allah tegaskan kepada kita, Bunda, selama kita hidup di muka bumi, maka selama itulah Allah jamin rezeki kita. Siapa yang menjaminnya? Siapa yang menjaminnya? Allah. Buka Quran surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31, surat ke-10. Surat sebelumnya berarti. Ayat ke-31. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapakah yang memberikan rizki bagi kamu sekalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara. Dan siapakah yang memiliki kekuasaan terhadap pendengaran dan penglihatan, atau yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Maka katakanlah dialah Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Siapa yang mengatur urusan hidup kita? Siapa yang mengumpulkan kita hari ini? Allah. Bunda, yakin Allah yang menghidupkan kita? Yakin Allah yang mematikan kita? Mengapa Bunda tidak yakin kalau Allah yang mengatur rezeki kita? Banyak orang yang percaya kepada Allah, tapi sedikit orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bunda kalau ditanya, yakin gak ke Allah? Yakin. Percaya gak ke Allah? Percaya. Tapi urusan rezeki kadang-kadang kita gak yakin ke Allah. Betul? Padahal di sini jelas Allah yang menjamin rezekinya. Ini penting ya, konsep pertama, prinsip pertama. Selama kita hidup di dunia, selama Allah masih berikan hidup kepada kita, berarti Allah masih jamin rezeki kita. Gak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberi rezeki, Allah juga yang melapangkan rezeki, Allah juga yang menyempitkan rezeki kita. Buka lagi Quran surat Saba ayat 36. Surat Saba. Saba surat keberapa? Surat Saba. Surat keberapa Saba teh? 34. Ayat 36 ya. Ada ayatnya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdiru, dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui di sini maknanya tidak meyakininya juga, tidak percaya. Padahal sudah banyak ayat yang menyebutkan Allah yang jamin rezeki kita, Bunda. Jangan khawatirkan rizkimu karena Allah sudah menjaminnya bagi kita. Apa yang perlu kita khawatirkan?
Yang perlu kita khawatirkan adalah keberkahan rizki itu. Berkah nggak rizkinya? Jadi amal soleh nggak rizkinya? Kalau jumlah rizkinya, kalau tentang rizkinya Allah sudah jamin ke kita. Ini penting nih, ini penting. Kalau bunda yakin, percaya Allah menjamin rizki kita, maka tidak akan ada rasa putus asa, tidak ada rasa kecewa, tidak akan ada mundur. Kenapa? Allah masih menjamin rizki. Dalam satu hadis, ini ada hadis nih, ya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, ya, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ada hadis, ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian, sesungguhnya kalian, ya, yamuta, tidak akan mati, tidak akan wafat, yastakmila rizquhu, sampai sempurna rizkinya. Ahilman sederhanakan ya, setiap manusia tidak akan wafat, tidak akan mati sebelum habis jatah rizkinya. Jelas? Fala tastabti'ur rizqa, maka janganlah kalian merasa rizki kalian terbatas. Jangan merasa nggak ada rizkinya, jangan. Karena selama hidup, selama itulah ada rizki. Dan kita tidak akan wafat sebelum habis jatah rizkinya. Berarti kalau ada orang yang sudah wafat, sudah selesai rizkinya. Sedangkan kita yang masih hidup, berarti masih ada rizki bagi kita. Maka bunda sayang, teteh yang dirahmati Allah, kalau pagi ini mata kita masih terbuka, nafas kita masih berhembus, jantung kita masih berdetak, langkah kita masih melangkah, mata kita masih bisa melihat, maka di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki bagi kita. Karena seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezeki. Bunda masih hidup buat saat ini, masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa bernafas, berarti di saat yang bersamaan masih ada rezeki bagi kita. Bunda kalau punya suami yang kemudian ngeluh gitu ya dengan keadaannya, bunda kuatkan dengan hadis ini. Ayah sayang, kata Ahilman juga, kalau ayah masih bisa bangun, masih bisa nafas, masih hidup saat ini, masih ada rezeki ayah bagi ayah. Apalagi kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah itu bunda, rezeki kita kan digabungkan dengan pasangan kita, betul nggak? Makanya di sini ada yang belum menikah? Yang mana? Ada yang milenials belum nikah, ada di belakang ada? Oke. Ini yang belum menikah, yang masih takut urusan rezeki, belajarlah lebih yakin ya. An-nikahu miftahu rizki, nikah itu kuncinya rezeki. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 32 Allah jelaskan, dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kamu, jika dia miskin maka Allah akan kayakan. Ini nggak usah takut. Selama kita hidup, selama itulah Allah jamin rezeki kita. Apalagi kalau sudah berumah tangga, apalagi kalau sudah punya keluarga, punya anak. Anak itu rezeki. Setiap anak karena dia hidup berarti ada rizkinya. Maka mohon maaf ya, kadang-kadang ada bahasa gini, aku mah nunda dulu punya anak. Kumaha gitu, atuh suami aku ke kerjaannya masih kene ngontrak, masih kene dikontrak, masih belum punya kerjaan. Jangan takut, karena setiap anak ada rezekinya, karena dia sudah dilahirkan kemudian diberikan kehidupan. Ulah sieun, ulah takut. Banyak anak, banyak pengeluaran pasti mah ya.
Banyak anak, banyak pengeluaran, insya Allah banyak rezeki. Ini yang pertama. Apa konsep yang pertama apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Allah. Yang kedua, konsep yang kedua, rizki Allah itu luas dan banyak. Koma, udah ditulis koma, ulah koma, yumah koma. Rezeki Allah itu luas dan banyak, koma, jangan membatasi rezeki pada urusan harta. Rizki Allah itu luas dan banyak. Jangan membatasi rizki pada urusan harta, pada urusan materi. Jangan. Terlalu kecil jika kita membatasi rizki pada urusan materi semata. Emang rizki itu apa definisinya? Kata Al-Imam Al-Ghazali, ya, rizki itu apa artinya? Kullun ma tantafi'u bihi mimma abahahullah. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam hidup kita. Dan kita diperbolehkan oleh Allah untuk menggunakan rizki itu. Jadi rizki itu bukan hanya uang. Rizki itu bukan hanya harta. Harta itu bagian dari rezeki. Gaji, rezeki. Tapi rezeki gak harus dari gaji aja. Betul? Dagang untung, rezeki. Tapi rezeki tidak harus dari dagang untung aja. Ustadz, rezeki itu apa? Ya semua yang bisa kita manfaatkan. Bunda punya mata, bisa melihat, rizki atau bukan? Rizki. Bunda punya jantung, bisa berdetak, rizki atau bukan? Rizki. Bunda punya hidung, bisa mencium, rizki atau bukan? Rizki. Bunda punya keluarga hari ini di rumah, rizki atau bukan? Anak-anak kita soleh-soleha, rizki atau bukan? Rizki, bun. Itu rizki. Maka jangan pernah membatasi rezeki dengan hal-hal yang sifatnya materi saja. Karena ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah dengan rezekinya masing-masing. Ada rezekinya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada. Ada nggak? Ada. Ada orang yang uangnya banyak, tapi rumah tangganya berantakan. Ada nggak? Ada. Ada orang yang pangkat jabatan tinggi, tapi mohon maaf, anak-anaknya, keturunannya jauh dari kata soleh dan soleha. Ada. Ada orang yang mungkin hartanya nggak seberapa banyak, tapi masya Allah, rumah tangganya rukun, istrinya soleha, mau nerima. Sok bunda tanya sama Ahilman, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Ayo coba jawab pertanyaan ini. Kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada ya. Ada cuma dua saja. Kalau boleh milih mahnya, kalau boleh milih, mungkin nggak apa-apa Ustaz, miskin tapi tenang. Betul nggak? Ok punten. Bunda pilih mana? Punya suami, uangnya banyak tapi galak. Punya suami, uangnya cukup tapi baik. Yang mana? Kenapa Ahilman nyebutnya cukup? Karena kebaikan suami pasti akan ngebawa ke hati kita yang cukup. Betul nggak? Suami kita tuh nggak neko-neko gitu loh. Nggak ganteng sih, tapi ngangenin. Kalau ada uang, ya Allah, yang dipikirkan pertama kali siapa? Istrinya. Kalau dia makan di luar, dia pasti bungkus buat istrinya. Kan ada suami yang begitu, ada nggak? Ada. Suami siapa?
Suami aku kayak gitu teh. Bunda pernah nggak keadaannya begini? Bunda teh tiba-tiba ngalamun hoyong makan bakso. Ngalamun we. Karena bakso enak ya. Kemudian bunda teh ente WA, ente nelpon ke suami teh biasa we. Tapi ngalamun di hati teh pengen bakso. Tiba-tiba suami pulang kerja. Kemudian pulang, assalamualaikum, ayah pulang. Kemudian dia bawa keresek, bunda, tara. Bunda teh minta, tengah WA, tenelepon. Tiba-tiba suami datang bawa bakso. Sering nggak kejadian kayak begitu tuh? Kabayang hayang martabak, tiba-tiba datang martabak. Pernah nggak ngalamin kayak gitu tuh? Kalau pernah bunda, kalau pernah berarti bunda sedang diberikan nikmat sakinah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara sakinah itu litamilu ilaiha, ada kecenderungan yang sama dengan pasangan kita gitu. Kontak batin. Apa suami teh istrinya tukang dahar gitu. Jadi nuka bayang teh belikan bakso gitu. Tiba-tiba datang, Umi, bunda, ini bakso. Nah teteh ngerenyut kan? Ya Allah, kok bisa tahu ya suami aku kalau aku mau bakso? Itu rezeki atau bukan? Rezeki. Punya suami yang kayak begitunya rezeki, bakso naoge rezeki. Kita kadang-kadang nggak pernah melihat itu sebagai rezeki. Suami tiba-tiba ngomong gini, sayang, iya ayah, ulah dibayangkan ya, dan mual kia suami bunda mualnya. Insya Allah begini, bunda, iya, ayah teh lihat tas bunda udah mulai kurang bagus. Terus kita nanya sama suami kita, terus ayah kenapa? Cik atuh beli nu anyar. Duitnya mana? Jangan sorangan. Oke, babnya sampai di situ. Punten, menurut bunda itu rezeki atau bukan? Suami ngeliat tas kita jelek aja, itu perhatian, rezeki atau bukan? Rezeki. Karena ada suami yang cuek. Ada nggak suami yang cuek? Ada, tapi ini perhatian. Walaupun tepang meliken, tapi dia perhatian. Bun, kayaknya udah mulai jelek ini, udah. Itu perhatian, itu mahal banget bunda. Karena di luar sana begitu banyak suami yang tidak perhatian kepada istrinya. Syukur-syukur kalau suami bilang begini, ya udah, nanti hari Minggu kita ke Botani Square aja ya. Ayah beliin 2. Kok 2 ayah? 1 jual, lamun bisa ngajual belikan hiji deui kan gitu. Jadi bunda, saya mah dulunya sama istri itu suka gitu. Kalau istri pengen beli kerudung, saya beliin 5. Saya bilang bunda dapat jatah 1 kalau udah ngejual 4. Saya mah ada otaknya bisnis banget atau saya mah dari kecil karena memang tumbuh di pasarnya di Garut teh dari orang tua yang tukang jualan. Jadi saya mah tetap mikirnya gitu. Boleh beli tas, boleh asalkan cuman sayangnya istri saya nggak suka jualan. Saya suka jualan. Jadi orang nu meuli, orang nu ngajual sorangan gitu. Jadi kadang rezeki itu tidak harus yang sifatnya materi saja bunda. Betul? Makanya ada rezeki yang terlihat, ada rezeki yang tidak terlihat. Ya. Jadi rezeki kita banyak atau sedikit? Banyak. Hanya kita seringkali melihatnya yang sedikit. Kenapa kita merasa sedikit? Karena tidak pernah melihat yang banyak. Padahal kata Nabi, barang siapa yang tidak pandai bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan yang banyak. Berarti kunci rezeki itu apa yang kedua? Rezeki Allah itu luas dan banyak. Jangan membatasi rezeki dalam hal yang sifatnya materi saja. Jangan.
Gaji terbatas, tapi rizki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rizki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada selipnya, sedangkan rizki tidak ada selipnya. Bunda sekarang bisa nafas. Aduh bun, bernafas teh mahal gak? Mahal. Sok berapa banyak orang yang kemarin banyak ya kita dengar membutuhkan oksigen. Satu tabung berapa harganya? Berapa? Tukang tabung mana? Tukang tabung ya. Satu tabung gas harganya 150.000 lah misalnya taruh. Iya. Coba satu gas teh kita butuh untuk berapa kali bernapas dalam sehari? Berkali-kali. Bahkan kalau dihitung bunda, ya dihitung kita teh butuh bernapas berkali-kali. Kalau dikali tabung mah Allahu Akbar, merenannya keluar bermiliar-miliar setiap hari untuk bernapas. Tapi bunda nggak pernah ngitung itu sebagai rezeki. Punten mohon maaf, bunda bisa buang angin, rezeki bukan? Rezeki. Sok lamun bunda teh bisa buang angin kumaha? Kembung. Ya Allah. Sangsara hirup teh. Nya. Makanya kalau ada yang buang angin jangan disalahin. Sahan witut, iya sahan witut. Sahan ulah. Bau. Emang kalau bau kunaon? Kan udah terhirup sama hidung kita. Betul nggak? Emangnya kalau bunda bilang sanu hitut bau, tiba-tiba hitutnya hilang, ente tetap we kita hirup, betul nggak? Nikmati aja. Nikmati apa Ustadz? Nikmati kalau hidung kita masih berfungsi. Rizki atau bukan? Hidung bisa membedakan mana yang bau, mana yang wangi, rizki atau bukan? Rezeki. Makanya kalau ada yang keluar angin, bunda langsung hirup. Ya Allah. Ya Allah. Gitu. Mual riweuh. Bau hitut. Ujungnya saling nyalahkan, betul nggak? Kalau salah jadi fitnah. Hitutnya sakit hati dia. Coba sakit hati jadi dosa nggak ke kita? Dosa. Udah mah nggak bersyukur dengan hidung yang bisa mencium kentut. Yang kedua ngehina orang, nuduh dia kentut. Dosa na dua ta. Jadi kumaha Ustad? Lamun ada yang keluar angin, udah we. Kan biasanya kalau keluar angin mah sembunyi-sembunyinya. Wal mungkin tut mual. Bunda tuh terdengar. Kalau terdengar berarti apa? Nikmat apa? Nikmat telinga bisa mendengar. Si Uce Ida teh hitut eta teh sebenarnya nama. Dan saya gak tahu ya teh. Ce Ida teh hitut. Tapi ingat kata Ahilman. Oh, kata si A juga ini teh Allah ngasih nikmat. Nikmat telinga kita bisa mencium, bisa mendengar hitut dia. Keluar. Bau. Bisa mencium, nges jempe, ulah nyalahkan, jangan nuduh orang, nikmatin aja, karena sudah dihirup oleh kita. Kecuali kita bisa balikin lagi, kan mau mungkin bunda udah ngehirup kentut, tiba-tiba, kadia bun, naon, kentut oge sekalian, mual kan, yes. Jadi rizki Allah teh banyak atau sedikit, luas atau sempit, yang sempit apa? Hati kita. Yang sempit apa? Hati kita. Yang rumit apa? Pikiran kita. Bunda, hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Catat status hari Selasa. Catat. Da bunda mah hayang we status teh biar update sosial media we. Iya mah hidup itu
mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal gengsi kita. Sekali deui, ada Pentium 2 mah kieu atuh. Lama menangkap teh. Hidup itu mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal gengsi kita. Jadi yang mahal teh apa? Gengsi. Tak eta penyakit mahal mah. GENGSI. Nepi ka ayeuna cenah aya obatna di apotek tah. Gengsi. Tetangga masang parabola, orang meuli Paramex. Dan nyeri hulu atuh. Nah, ieu teh si eta masang parabola. Jadi capek. Tetangga beli kulkas, orang panas dingin. Iya kan? Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Da cicing di hadapan kompor gasna. Jadi kepanasan. Kalem we, dari rezeki mah luas lapang. Betul nggak? Masing-masing diluaskan rizkinya oleh siapa? Allah. Maka jangan iri dengan rizki orang lain. Kalem we. Nih ya, jangan iri dengan rizki orang lain, karena setiap orang punya jatah rizkinya masing-masing. Betul? Jangan iri bunda. Capek hidup kita kalau iri sama orang. Capek nggak kira-kira? Capek. Nikmati aja apa yang ada yang Allah berikan kepada kita. Kan itu kunci hidup bahagia. Syukuri apa ini dinyanyikan ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani, melakukan, nikmatin hidup. Hidup mah ulah riweuh, kalem we. Betul nggak? Tenang. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena setiap orang punya skenario hidup masing-masing. Betul? Jangan membandingkan antara matahari dan bulan, karena masing-masing bersinar di waktunya masing-masing. Betul nggak? Matahari dan bulan, bandingin jangan. Karena masing-masing bersinar di waktunya yang sudah ditentukan. Matahari kapan bersinarnya? Siang hari. Bulan kapan bersinarnya? Malam hari. Jadi lamun hirup orang kesarua jeung batur kalem we, dan memang kita nggak sama dengan orang lain. Ustaz nahanya si eta mah meni hidup teh meni bahagia pisan. Coba meni sangsara we hidup teh Ustaz. Apa gara-gara salah milih suami gitu Ustaz? Apa nggak ketuker suami dia sama suami saya? Ulah nyalakan keadaan geus periwe gitu mah. Cukup nikmatin, yakin selama kita hidup ada rizkinya. Rizki Allah luas dan banyak. Jelas sampai sini? Yang ketiga, konsep rezeki apa? Rezeki itu harus diusahakan atau diikhtiarkan. Walaupun rezeki sudah dijamin, tapi jangan membuat kita diam. Kita juga harus berusaha, harus berikhtiar. Karena apa Ahilman? Karena usaha, karena ikhtiar adalah perintah Allah kepada kita. Jelas? Jadi bunda teh berusaha karena apa? Bukan karena ingin rezeki, bukan. Karena ini perintah Allah. Kenapa kita ikhtiar? Karena ini kewajiban kita kepada Allah. Justru kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak berikhtiar, kalau kita nggak berusaha, kita akan dihisab oleh Allah. Nah, ari maneh teu gawe. Kenapa kamu nggak bekerja? Kenapa kamu nggak berusaha? Itu masalahnya. Kan ada yang nanya begini, berarti kalau rezeki udah dijamin, ngapain kita kerja? Gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang bertanya begitu. Dibalikin, kerja mah nggak ada urusan dengan rezeki. Kerja mah kewajiban kita ke Allah. Jelas? Kerja mah
bagian dari pemenuhan perintah kita ke Allah. Makanya kalau bekerja jadi amal soleh nggak kerjanya? Kerjanya berkah nggak gitu? Jelas? Jelas tidak? Kalau bunda bekerja hanya demi meraih rezeki, ujungnya kita akan menuhankan kerjaan kita. Betul? Jadi kalau kita tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, kita akan nyalahin kerjaan kita. Nah, kinya kenapa begitu ya? Padahal pekerjaan mah adalah kewajiban kita ke Allah. Buka surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Al-Mulk teh surat ke 67. Ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala lakumul arda, yang menjadikan untuk kamu sekalian al-arda, bumi, zalulan, ya. Allah menjadikan bumi yang mudah dijelajahi, yang mudah diusahakan, yang mudah diikhtiarkan. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki, dan berjalanlah dan usahalah dan ikhtiarlah dan bekerjalah, jelas ya, di setiap penjurunya, dan ambillah sebagian rizki yang Allah berikan kepadamu. Wa ilaihin nusyur. Perasaan minta cairnya tidak tadinya sajam. Nges lupa ahil ban ke nges kamana. Nuhun budian insyaallah. Punten. Nih. Ada nggak bunda? Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Jadi bekerja perintah Allah atau bukan? Ikhtiar perintah Allah atau bukan? Usaha perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Jadi kita ini berusaha, bekerja, berikhtiar dalam rangka memenuhi kewajiban kita ke Allah. Justru kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak ikhtiar, kita akan dihisab sama Allah. Kenapa kamu nggak ikhtiar? Sama kayak bunda sakit, ya. Apa ikhtiarnya? Berobat. Ulang ngajawab kieu, da maut mah urusan Allah. Udah letek ya apal eta mah. Da maut mah urusan Allah, Ustaz. Tapi kita harus ikhtiar, berobat. Justru kalau kita tidak berobat, kita akan dihisab. Kenapa kamu nggak berobat? Kenapa kamu nggak ikhtiar? Jelas kira-kira sampai sini? Jadi kalau ada yang nanya, kenaon kita kerja dan rezeki udah dijamin, salah nggak kira-kira? Salah nggak kira-kira? Salah. Berarti salahnya apa? Dia tidak menunaikan perintah Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kudu kumaha ikhtiarna, kudu kumaha usahana. Buka surat Al-Baqarah ayat 168. Ya. Surat kedua ayat 168. Kalau ikhtiar itu perintah Allah kepada kita, kalau usaha itu adalah kewajiban kita kepada Allah, kudu kumaha ikhtiarna ahilman agar sesuai dengan aturan Allah. Di surat Al-Baqarah 168 Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah, carilah, dapatkanlah yang ada di muka bumi,
halalan thayyiba. Carilah yang halal, carilah yang baik. Jadi ikhtiarnya bukan ikhtiar biasa, bukan, tapi ikhtiar yang halal, ikhtiar yang baik. Untuk apa ahilman? Nyari yang halal untuk rohani kita, nyari yang thayyib untuk jasmani kita. Apa bedanya halal dengan thayyib? Halal itu sesuatu yang dibenarkan menurut syariat Islam. Thayyib itu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Harus dua-duanya. Kata kuncinya apa? Halal dan thayyib. Cari yang halal, cari yang tidak menyalahi aturan, cari yang tidak menzolimi orang lain, cari yang tidak nipu, cari yang tidak ambil harta riba, cari yang tidak menyakiti orang, cari yang bukan ngurangin timbangan, cari. Itu yang halal. Dan yang thayyib, yang bermanfaat. Jelas. Ada nggak perintah Allah nyari yang banyak? Ada nggak? Ada nggak perintah nyari banyak? Carilah uang yang banyak. Ada nggak? Enggak. Apa perintahnya? Cari yang halal, cari yang berkah, yang thayyib. Lihat lagi Al-Baqarah 172. 4 ayat setelah ayat tadi. Ini ayatnya hampir sama, tapi beda awalnya sama tengahnya sedikit, sama ujungnya juga sih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi yang disapa siapa? Kalau ayat sebelumnya yang disapa siapa? Manusia. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Kalau manusia berarti bentuknya umum. Beriman tidak beriman, Islam atau bukan, pokoknya perintahnya apa? Kulu, usaha, ikhtiar. Tapi kalau untuk orang beriman, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, carilah min thayyibati ma razaqnakum, sesuatu yang baik yang aku rizkikan kepada kamu sekalian. Pertanyaannya, kalimat apa yang hilang di sini? Kalimat apa yang hilang? Halal. Kenapa bagi orang beriman kalimat halalnya hilang? Karena kalau dia sudah beriman, tidak mungkin mengambil yang haram. Jelas? Jadi kalau udah beriman, sudah tidak usah diingatkan lagi tentang hal haram, udah pasti yang haram dia tinggalkan. Pasti dia ngambil yang apa? Yang halal. Berarti kalau sekarang Bunda merasa beriman, yakin beriman, tapi kita masih mengambil rizki yang haram, maka dipertanyakan keimanan kita. Karena bagi orang beriman, tidak usah diingatkan lagi tentang halal, sudah pasti ngambil yang halal. Sudah pasti ngambil yang halal. Kemudian apa? Min thayyibati ma razaqnakum. Nih kalian lihat kalimatnya. Kalimat thayyiba di ayat sebelumnya dengan kalimat thayyibat di ayat ini beda atau sama? Beda. Di ayat sebelumnya menggunakan mufrad, tunggal. Di kalimat ayat 172 menggunakan jama, artinya banyak. Maksudnya apa? Bagi orang beriman mungkin dapatnya sedikit tapi nikmatnya banyak. Jelas? Kan sama tuh, thayyibah juga kan? Kalau di ayat 168-nya thayyibahnya mufrad, tunggal, tapi kalau di 172 thayyibat jama. Jama. Mungkin gajinya kecil Ustadz, tapi nikmatnya besar. Lapang hatinya, berkah rizkinya. Makanya yang namanya nikmat itu, Bunda sayang, bukan dari banyak sedikit. Yang namanya nikmat itu bukan dari yang mahal atau murah. Betul nggak? Nikmat itu adanya pada berkahnya. Makanya kalau Bunda makan, doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana.
Bukan minta Allahumma kathirna, ya Allah perbanyak, bukan. Tapi mintanya apa? Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Karena yang nikmat itu bukan pada banyaknya, tapi pada berkahnya. Bunda makan di, mohon maaf ya, di warteg atau pecel lele, harganya berapa? 15.000 atau 20.000, nikmat atau tidak? Nikmat. Bunda makan di restoran, bilnya 2 juta, nikmat atau enggak? Pas makan nikmat, pas bayar jantungan. Jelas? Nikmat itu bukan pada banyaknya, tapi pada apa? Pada apa? Berkahnya. Berarti suami kita ketika dia mendapatkan gaji, enggak apa-apa, sedikit, yang penting yang penting yang penting toy, itu toyibat, nikmat. Karena ada yang gajinya banyak tapi hatinya sempit, ada. Kurang terus bawaan teh, kurang ya, punya handphone nggak bisa digunakan dengan baik, bawaannya udah punya handphone bagus, lihat temennya si Ceida misalnya, temennya teh HP-nya lebih ujungnya gak nikmatin hidup. Bunda, kalau hidup kita udah gak nikmatin, capek, lelah. Makanya ada pada berkah. Kita mah gak usah minta banyak, minta yang berkah aja lah. Minta rumah yang berkah. Yang gimana yang berkah teh Ustadz? Yang luas plus lunas. Luas buat apa? Luas bisa tahajud tiap malam. Ya, kamar kita mungkin sempit, tapi di kamar itulah air mata bisa menetes. Tahajud dengan pasangan kita. Kamar kita sempit, tapi di kamar itulah kita bisa baca Quran. Kamar kita sempit, tapi di kamar itulah kita bisa bimbing anak kita belajar Al-Fatihah. Kamar kita sempit, tapi di kamar itulah kita bisa memulai untuk berhubungan badan dengan suami kita dengan penuh keberkahan. Sholat 2 rakaat sebelum berhubungan badan. Ada doa-doa terbaik sebelum berhubungan badan. Kita syukuri sama Allah nikmat anak dalam hidup kita. Masya Allah. Kita punya ruang makan, mungkin gak besar, kecil, tapi nikmat makannya. Walaupun dengan ikan asin, perkedel, sayur kacang, gepuk, jengkol, kerupuk, sambal. Loba eta banyak. Nikmat nggak Bunda? Nikmat. Mungkin kecil, tapi suami kita makan di situ. Yang ketika makan handphonenya disimpan. Yang ketika makan natap mata kita berdua. Berapa banyak hari ini yang ruang makannya besar, tapi suaminya megang handphone, istrinya megang handphone, anaknya megang handphone. Nikmat apa enggak? Betul nggak? Ketika makan dia bilang, sayang, makasih ya, makanannya enak bang. Ya Allah, kita juga kalau digituin enak gak Bun? Bunda dipuji makanannya enak, seneng gak? Ya Allah, ayah mau nambah? Enggak Bunda, tambah aja ya. Enggak Bunda, tambah aja ya. Tambah. Kita nanya lagi, ayah mau minum apa? Es ada, es teh manis, teh tawar anget, makan berdua, duduk berdua, kita liatin suami kita makan. Kenapa ini penting Ustadz? Karena berapa banyak seorang istri yang tidak pernah melihat suaminya makan di rumah, karena suaminya lebih senang makan di luar rumah. Dan walau alam, boleh jadi di luar rumah ditemani oleh perempuan lain bukan dirinya. Untung orang terbuka salah cenah. Si ibu mah ngajawab teh menisangeunana pisan. Untung orang terbuka salah cenah. Enggak, siga bangga gitu. Padahal mah sangsaranya terbuka salah.
Bunda, coba tanya, lebih baik capek ngurus suami atau capek nyari suami? Buat bunda keles. Bunda syukuri, Masya Allah, nikmat rezeki itu adanya pada berkahnya. Makanya mohon maaf ya, jangan sibuk mencari banyaknya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah cukup dibuatnya. Tapi carilah berkahnya, karena itulah ketenangan yang akan bisa kita dapatkan dalam hidupnya. Bunda, 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 mulai hari ini jangan hanya bertanya, "Pak, berapa gajinya?" Jangan, tapi tanya, "Pak, halal nggak ya? Ini uang dapat dari mana ya ayah?" Bunda kudu nanya. Lamun suami kita biasa 10 juta gajinya, tiba-tiba pulang ke rumah bawa 30 juta. Jangan hore dulu, jangan happy dulu. Tanya, "Ayah, dari mana ini?" Kata suami kita, "Nges, lo nanya, nges." Jangan bunda. Bunda, kenapa sih nanya segala? Ingat ya, aku, anakmu, tidak mau diberi makan dari harta yang tidak halal. Karena kata Nabi, tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram. Mengapa doa kita sulit dikabulkan? Karena masih ada harta haram yang kita makan. Mengapa hidup kita terasa sulit? Karena ada harta haram yang kita makan. Mengapa hidup kita susah? Karena ada harta haram yang kita makan. Jadi kita hati-hati betul. Hati-hati betul berkahnya. Jadi usaha kewajiban kita, ikhtiar kewajiban kita, tapi usaha ikhtiarnya harus sesuai dengan aturan Allah. Setelah itu ikhtiarnya apalagi Ustadz? Ingat, ada ikhtiar bumi kerja, tapi ada ikhtiar langit. Apa itu? Doa, amal soleh. Buka surat Al-Baqarah ayat 277. Surat apa? Al-Baqarah ayat 277. Ustadz, kira-kira apa ya ikhtiar langit kita agar mendapatkan pahala terbaik dari Allah, rizki terbaik dari Allah? Perhatikan ya, 277. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 277. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Apa syarat yang pertama? Iman. Iman itu apa? Yakin, percaya, rizki dari Allah, rizki dijamin oleh Allah, rizki diatur oleh Allah. Kemudian wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Kemudian wa aqamus sholah, dan dia mendirikan sholat. Kemudian wa atuz zakat, dan dia menunaikan zakat. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Lahum ajruhum inda rabbihim, Allah berikan pahala kepada mereka ya di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka jangan takut, jangan sedih. Apa poinnya? Dalam ikhtiar kita, jadikan ikhtiar itu sebagai amal soleh kita. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu artinya setiap amal yang disukai oleh Allah. Ya, berarti apa amal soleh itu Ustadz? Setiap amal yang dicintai oleh Allah. Kalau kita punya harta, amal solehnya apa? Sodako. Kalau kita punya tubuh yang sehat, amal solehnya apa? Mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, ya, betul gak? Amal soleh yang lain apa? Kalau kita punya suami, berarti layani suami, taat patuh sama suami, itu amal soleh. Ingat ya bunda, kalau bunda melayani suami, bukan karena semata-mata bunda ingin dapat sayang dari suami, bukan. Karena bunda tahu ini perintah Allah untuk taat sama siapa? Sama suami. Jadi kalau bunda ngelayani suami agar suami sayang ke kita, jadi capek ke kitanya.
Bunda ngelayani suami karena bunda tahu ini kewajiban saya kepada Allah. Yang harus taat kepada siapa? Suami. Jadi kalau bunda masak niatnya karena Allah. Jadi kalau suami nggak ngehargain kita, nggak akan sakit hati. Misalnya kita masak nih, set, sayur asem misalnya, dikasih ke suami kita nggak ngehargain kita, ih masak teh, mending nggak enak, nggak akan sakit hati. Kenapa? Ada aku mah karena Allah. Meren suami aku belum nerima masakan aku. Terus gimana? Belajar lagi, belajar masak lagi. Agar suami kita makin sayang, makin senang sama kita. Niatnya karena siapa? Allah. Bunda ikut senam. Biar apa? Biar sehat. Biar badannya bagus. Kalau badannya bagus buat siapa? Buat suami. Niatnya karena siapa? Karena Allah. Jadi kalau suami kita nggak ngehargain senam kita, nggak usah sakit hati. Bunda, hari bunda teh di mana sih? Pulang teh sore wae ayeuna mah. Cek bunda teh. Ayah, emang nggak tahu? Kan bunda teh udah sebulan ini latihan senam zumba. Oh, bunda teh senam? Nya. Emang ayah nggak ngelihat? Henteu sih cuman asa perubahan kieu. Bunda mau nyeri hati. Nggak akan sakit hati. Kenapa? Dah ini ikhtiar kita. Karena siapa? Karena Allah. Suami kita mau bilang, perubahan, siga truk gendeng, mau nyari hati. Dan kita ingin menunaikan semua karena niatnya karena Allah. Nikmat kalau begitu. Jelas sampai di sini? Jadi rezeki kudu di apa? Diusahakan, kudu ikhtiar. Yang terakhir, konsep rezeki itu harus pandai menerima apa yang Allah beri, menyerahkan kepada Allah. Apa nama sifatnya, sikapnya? Tawakal. Ya, tawakal dalam urusan rezeki. Setelah ikhtiar, tawakal dalam urusan rezeki. Sok, tadi kan sudah ya, ikhtiar bumi sudah usaha, ikhtiar langitnya apa tadi? Doa ya, sholatnya perbaiki, infak sodakonya perbanyak ya. Nah yang terakhir apa? Tawakal ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Ya. Belajarlah tawakal dari burung katanya. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan dia bisa bawa untuk anak-anaknya juga. Kalau kita sudah ikhtiar, kemudian hasilnya belum sesuai dengan harapan kita, maka yakinlah Allah sedang menitipkan rezeki di tempat yang lain, dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain, yang boleh jadi kita nggak pernah tahu dengan rezeki itu. Sikap nerima, sikap cukup. Punten ya, bunda saat jadi istri, belajarlah untuk menerima apa yang suami kita berikan. Karena begitu banyak perempuan yang menempati api neraka, nauzubillahi min dzalik, karena kurangnya bersyukur dan kurangnya menerima apa yang suami berikan. Bukan karena kurang sholat, bukan karena kurang baca Quran, tapi karena kurang nerima apa yang suami berikan. Ngelawan sama suami, menjelekkan suami, membuka aib suami, nauzubillah. Berubah ya dari sekarang ya, belajar jadi istri yang baik. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang baik adalah seorang suami yang pandai memuliakan istrinya, sayang sama istrinya, mengasihi istrinya. Dan berkali-kali Ahilman sampaikan, seorang suami yang sayang kepada istrinya tidak akan pernah habis rezeki yang Allah berikan kepada. Justru Allah akan tambahkan. Tapi sebaliknya,
tatkala seorang suami menyakiti hati istrinya saja, menzolimi istrinya, maka jangan kaget akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Berapa banyak seorang suami yang ketika awal menikah begitu baik sama istrinya, Allah tinggikan derajatnya, tapi saat sudah sampai di puncak, dia lupa sama istrinya, dia menyakiti istrinya, kemudian pelan-pelan Allah jatuhkan kehidupan. Maka saling menguatkan. Rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang saing, tapi rumah tangga yang saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan, gitu. Artinya kalau bunda ingin dimuliakan oleh suami, bunda muliakan suami, lebih muliakan suami, lebih muliakan suami. Jangan menghilangkan kebaikan suami. Kadang, punten, banyak di antara kita yang seringkali menghilangkan kebaikan suami karena satu kesalahan seorang suami. Jadi seakan-akan semuanya nggak ada gitu loh. Kita hilangkan karena satu kesalahan. Sekarang kita ganti, tutup satu kesalahan dengan banyak kebaikan. Suami kita banyak gak kebaikannya? Banyak, yakin saya mah. Tapi kadang-kadang mata ini lebih pandai melihat kekurangannya, yang ujungnya kekurangan itu menutupi kebaikannya. Sekarang kalau suami kita ada kurangnya, wajar, manusia biasa, tutupi aibnya. Jangan diumbar di sosial media, jangan diumbar ke teman kita, jangan. Cukup bab aib rumah tangga kita menjadi aib bagi kita. Karena di antara sikap seorang istri yang tidak baik adalah yang menceritakan aib suaminya kepada orang lain. Jangan ceritakan aib keluargamu, rumah tanggamu kepada orang lain. Cukuplah kita yang mengetahui. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Kepada Allah. Minta tawakal. Maka ada doanya kan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billah. Bisa. Bismillahi tawakkaltu, ya Allah, dengan menyebut namamu, tawakkaltu, aku bertawakal ya. Tawakal itu apa? Aku berserah ya Allah. Ingat ya, ada terserah, ada menyerah, ada berserah, itu beda. Beda nggak? Bedanya apa Ustadz? Terserah tanpa tujuan, menyerah tanpa ikhtiar. Kalau berserah, ikhtiar jalan, punya tujuan, hasilnya serahin ke Allah. Jangan terserah, jangan menyerah, harus apa? Berserah. Bunda hari ini punya masalah di rumah tangga, misalnya masalah rezeki, masalah uang. Jangan terserah, jangan bilang, ulah kumaha papa weh, kumaha bapak weh, kumaha abi weh. Jangan. Kalau suami kita terpuruk, kalau suami kita lagi terpuruk, lagi nggak ada rezeki misalnya sekarang, lagi di PHK, lagi dirumahkan, bunda pegang tangannya, peluk tubuhnya. Sayang, jangan khawatir, aku tetap bersamamu. Jangan iya mah, bunda, ayatnya udah di PHK sekarang mah. Oh gitu, ya udah kalau begitu mah atuh. Loh, gue, ulah atuh, jangan begitu. Kalau suami kita lagi terpuruk bunda, lagi terpuruk, di saat itulah bunda membuktikan cinta yang paling hakiki. Karena mohon maaf, cinta terbaik bukanlah dia yang menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik yang menemanimu saat mendaki. Catat status hari Rabu itu. Cinta terbaik bukan yang menunggumu saat di puncak, tapi dia yang menemanimu saat mendaki. Bunda, ulang deui 3 kali biar afdolnya. Cinta terbaik bukan dia yang menunggumu di puncak, tapi yang menemanimu saat mendaki. Jadi kalau bunda dulu waktu nikah dari nol, kemudian sempat naik, kemudian jatuh lagi, nemenin lagi, naik lagi, jatuh lagi, nggak apa-apa, itulah rumah tangga bunda. Kalau rumah tangga kita flat aja, gitu aja, apa nikmatnya? Betul nggak? Nggak apa-apa, naik turun, naik turun, naik turun. Ahilman bunda, saya
kenapa love banget sama istri saya? Kenapa coba? Karena istri sayalah perempuan yang tahu percis bagaimana saya selagi saya belum jadi siapa-siapa dan belum jadi apa-apa. Dia yang mau nerima apa adanya. Dia yang mau hidup dari nol bahkan minus. Yang mau menerima seorang pemuda yatim piatu, orang kampung, belum punya pekerjaan, tapi kemudian dia bisa menerima dengan kelembutannya, ketenangannya, kebersamaannya. Sampai hari ini Allah berikan izinnya, Allah berikan karunia. Makanya kalau Bunda lihat Ahilman, jangan lihat Ahilmannya, tapi lihat siapa di samping Ahilman. Lihat siapa di samping kita. Makanya saya suka bilang begitu ya. Kalau ada seorang suami itu yang dimuliakan dalam hidupnya, pasti biasanya ya ada dua. Satu, dia muliakan ibunya. Dua, dia muliakan istrinya. Biasa begitu. Nah kalau udah lupa, dijatuhkan kembali. Makanya ayo, kalau suami kita nih, suami Bunda nih lagi terpuruk hari ini, jangan tinggalin dia. Jangan kemudian menghina dia, jangan. Genggam tangannya, peluk tubuhnya, bersamai dia. Ya udah ayah, sekarang mau ngapain atuh? Punya modal berapa? Yuk kita jualan, yuk kita usaha, yuk jadi reseller, yuk jadi apa? Ayo, jangan nyerah. Ahilman teh paling keselnya, kesel banget kalau ada orang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Jangan mengeluh. Hidup ini tidak akan selesai dengan keluhan. Hadapi, jalani. Bilang sama suami, ayah, jangan nyerah. Ayo, bangun, bangun, bangun di sepertiga malam. Dirikan sholat tahajud, merintih di hadapan Allah, minta sama Allah. Ini mah kahayang loba, kebutuhan loba, tapi ibadah kurang. Cik atuh mikir. Bener tuh? Kahayang loba, duit eueuh, kan riweuh. Riweuh teu? Kahayang loba, duit eueuh, kan jadi riweuh. Yang enak mah kebutuhan sedikit, uang banyak. Jadi liar kan, siga Ahilman liar, Ahilman mah. Kebutuhan sedikit tapi uang banyak teh ya gitu. Heureuy mah bab heureuy bercanda. Jadi ayo gitu. Nih suami lagi sulit, rezeki lagi sulit. Bilang sama suami, ayah, ayo bangun nanti sepertiga malam. Yuk orang tahajud. Ayo tahajud. Sok nangis ke Allah. Ngerengek ke Allah. Ya Allah, hamba nih begini. Hamba yakin Engkau yang maha pemberi rizki, Ar-Razzaq. Mual mungkin ya Allah, Allah teh ngahinakeun urang. Nggak mungkin Allah menjatuhkan kita. Nggak mungkin Allah menjelimi kita. Ya Allah bantu hamba ya Allah. Buka rizkimu ya Allah. Buka rizkimu ya Allah. Sok bangun, doa, istighfar, baca Quran. Kemudian yang laki-laki, suami kita, suruh ke masjid 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Nabi? Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan dunia beserta isinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Gimana kalau subuh berjamaahnya? Dunia dan akhiratnya. Ayah, jangan keluar dulu dari masjid sebelum waktu syuruk. Diam sampai waktu syuruk. Doa di situ. Kemudian setelah itu pulang, bergegas. Nanti jam 8, jam 9 duha, minta lagi ke Allah. Jadi ulah disibukkan dengan ikhtiar dunia kita semata. Ikhtiarnya jalan terus, tapi tawakalnya ke Allah kudu kenceng. Ieu mah keur mah gawe eueuh, kerjaan gak ada, cicing we terus. Pasrah we. Kumaha Allah we. Badai maut ayuna mangga. Jangan. Suami itu, laki-laki itu, kemuliaannya ada pada bekerja. Kalau dia nggak bekerja, nggak mulia dia. Makanya Ahilman selalu bilang ke siapapun ketika nasihat pernikahan, kalau antum jadi suami, antum harus bekerja. Al-harakatu hiyal barokah. Bergerak itu keberkahan. Bergerak. Bunda, saya boleh dongeng sedikit ya, cerita sedikit. Saya itu waktu awal menikah, Bunda. Saya tinggal
pertama kali kalau ada yang nyebut di mana tinggalnya, di Sentul. Padahal bukan di Sentul, Bunda, dulu pertama kali ya. Tapi di samping Sentul. Betelier geus we Sentul we. Lebih tepatnya Cipambuan, Babakan Madang. Tak apal kan? Tak apa. Babakan Madangnya apal, tapi Cipambuannya tak apal kan? Cipambuan teh daerah desa yang mengapit SICC. Di belakangna, di kampung cicing teh. Ngan beh tereh di mana rumah Sentul. Siga batur orang Cioma, orang mana? Orang Ciapus. Kan liurnya lamun disebutkan Ciapus mah langsung BNR. Belakang Nirwana Residen lah gitu. Kira-kira kayak begitulah. Sama kayak Hilman, di mana rumah? Di Sentul, padahal lain di Sentul sebenarnya mah. Ngan biar cepat. Awal saya menikah, Bunda, Allah, rumah kita tuh RSSSSSSSS. S-nya 7 lah. Rumah sangat sempit sekali, selonjoran susah, sisi sawah, sisi sungai, samping sampah. Tah, kebayang tuh. Jauh parah Bunda. Punya harta 4 lah lamun dihitung-hitung mah. Hiji Magic Jar tenang, Magicom-nya. Apa bahasa itu kan nama mereknya apa namanya? Penenak nasi. Rice cooker. Terlalu keren rice cooker mahnya. Enggak sih penenak nasi lah. Rice cooker. Setrika. TV dispenser. Hanya punya 4 elektronik. Ditambah 1 motor. Suprafit. Pekerjaan pertama saya, jadi setelah saya menikah, yang harusnya saya berangkat S2 ke Malaysia, karena saya nikah, saya cancel itu. Saya kerja. Akhirnya saya bekerja di satu perusahaan perbankan. Saya kebayang kerja di bank teh, oh enak gitunya. Tapi ternyata pada saat itu yang saya rasakan liur. Saya tinggal di Sentul, kerja saya kantornya di Darmaga. Dengan punya motor. Kebayangkan? Kalau ke Darmaga, di Sentul, pakai motor lewat mana kira-kira? 2, bisa lewat Cimahpar, bisa lewat sirkuit kan? Yang Ahilman alami, kita tiap pagi begitu. Istri saya kerja di Hambalang. Jadi istri saya kerja di Hambalang, saya kerja di Darmaga. Setiap pagi pekerjaan saya nganterin istri saya ke Hambalang. Setelah dari Hambalang kemudian saya menuju ke Darmaga. Jadi kalau masuk kantor jam 8, setengah 6 saya harus jalan dari rumah. Jalan. Sampai satu ketika saya itu pulang kan pakai sepatu pantopelnya. Warna apa? Hitam. Sampai ke rumah, istri saya lihat, kok sepatunya jadi warna hijau. Ditanya, ayah, kok hijau sepatunya? Ternyata lamun lewat Cimahpar teh kan lewat sawah, lewat kebon dulu ya, bukan kalau sekarang udah ada jalan yang agak enak. Dulu kan lewat kebon, lewat sawah, mendaki gunung lewati lembah teh ya. Ninja Hattori merenan. Mendaki gunung lewati lembah hijau. Kata istri saya, ya sudah, besok Bunda beliin aja ya sepatu baru. Suganti sepatu kumaha Bunda? Pek teh besoknya dibeliin sepatu tinggi. Dibelikan sepatu boot. Jadi kata istri saya, nanti sepatu hitamnya simpen di kantor. Nanti ayah pakai sepatu boot. Satu ketika saya keluar rumah, pakai jaket kan mau naik motor biasa, pakai jaket, pakai sepatu boot. Ada tetangga yang lewat. Pak Hilman, ya. Kerja ya? Iya. Di mana kerjanya? Di bank, saya bilang. Oh, bangunan mana? Pakai sepatu boot. Disangkana bangunan. Nggak bener di bank, saya bilang. Akhirnya, ya sudah, pergilah. Itu dilakukan sampai 2 tahun lebih lah Bunda. Sampai pada akhirnya dipindahkan ke Pajajaran.
Tapi proses itu panjang sekali. Satu ketika tuh pernah saya ngelamun bunda. Jadi kan kalau lewat Cimampar tuh ada bunda ada kan ya yang terowongan itu, yang atasnya tol. Jadi kalau hujan tuh kita ngiuhan di situ gitu. Ngiuhan, kebayang ya. Jadi kalau malam pulang hujan, ngiuhan. Saya tuh mikir gini, ya Allah, sakia-kia teuing hirup ya Allah. Saya tuh dulu waktu kuliah gak pinter-pinter banget bunda. Cuman saya lulus wisudawan terbaik gitu. IPK-nya gak gede-gede banget lah, cuman 3,99 ya. Jadi pas lulusnya, pas kerja gitu tuh asa, ya Allah, kok gini amat ya Allahnya, kunaon ya Allah. Sedih bunda, sedih. Sampai saya hujanan. Ketika hujan teh kan jadi basah, tapi tanpa sadar air mata tuh nangis karena saking sedihnya menjalani hidup gitu. Ketika sampai ke rumah, saya ngetuk pintu kan. Assalamualaikum, dibuka sama istri saya. Waalaikumsalam. Terus dia bilang, itu kenapa pipinya kan merah mata kemudian basah. Saya bilang kehujanan. Padahal saya menangis sepanjang jalan. Saking sedihnya, saya nggak bisa bedain mana air mata mana air hujan gitu. Nyampur. Sedangkan istri saya di saat yang bersamaan tuh lagi senyum banget gitu. Senyum dia. Lihat saya agak sedih. Tapi dia senyum tertawa. Kata saya, kenapa sih kok senyum gitu, ketawa gitu? Dia bilang, dia nunjukin tes pen, non? Tes pack. Tes pen udah ngukur cahayanya. Tes pack. Dia bilang apa? Hamil. Ayah katanya. Positif. Dalam hati saya hanya, ya Allah. Bisa engken. Bisa enggak sekarang enggak gitu ya. Kan enggak bayang. Terus kata dia, besok Lina mau periksa ya katanya. Kemana? Ke rumah sakit. Di Sentul ada rumah sakit kan, tapi mahal. Rumah sakit P merek nate. Saya bilang, boleh nggak ke rumah sakit P yang lain? Kemana? Puskesmas we. Ya Allah, bunda, masya Allah. Mau punya anak. Gaji saya dulu 1,2. Alhamdulillah. 1,2 teh punya cicilan 1 juta. 400. Makanya dulu saya tuh sering puasa Daud bunda. Bukan karena soleh, bukan. Tapi teloga duit. Makanya dulu mah kurus. Ayeuna ada gendut kieu. Dulu mah ya Allah. Sampai singkat cerita terus ya. Kita tidur, kalau pas tidur tuh dibangunin tahajud. Jadi saya ingat banget kata-kata istri saya gini, ayah bangun katanya. Katanya mau punya rumah, katanya mau punya mobil. Kan bentar lagi jadi ayah. Masa ayahnya tidurnya kayak gini terus? Bangun tahajud. Bangun. Memangnya lamun keur susahnya tahajud teh meuli tereh gitunya. Lamun keur susah tahajud getol, duha getol gitunya. Wah. Bunda masya Allah. Terus perlahan perbaiki diri, perbaiki hati. Mulailah dari yang di kampung, ngontraklah ke perumahan Azikro. Nah di Azikro, gabunglah dengan masyarakat sekitar. Dulu saya pernah punya bakat memang tukang ceramah waktu kecil ya. Saya lomba ceramah, alhamdulillah sering ikut. Nah sampailah di Azikro itu, ada kegiatan kultum untuk warga Azikro. Kultumnya di mana? Di Masjid Azikro. Nah saya yang jadwalin. Nah kata si bapak-bapak teh, atuh sebelum kita mah yang jadwalin dulu, yang ceramah. Ya udah, saya kultum lah asar. Pas lagi kultum teh di depan ada almarhum Ustadz Arifin Ilham. Setelah saya ceramah, kata Ustadz Arifin, beliau berdiri diambil mic. Kata beliau teh, alhamdulillah katanya. Ternyata di perumahan kita ada mutiara yang terpendam. Kata Ustaz Arifin, Hilman, besok ikut abang ya ceramah. Ikutlah. Kesini, 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 kemana-mana.
kamana Ustaz Arifin ceramah selama bisa dijangkau dan diajak ikut. Suruh tampil heula 5 menit di awal. Jadi band pembuka lah pun bahasa kita. Wah, satu ketika TVRI teh biasanya hostnya Ustaz Syukur. Ustaz Syukur umroh. Host nggak ada. Saya kan jadi jamaah, biasa mustami aja, saya mah diem gitu. Salam, ya biasa. Jadi jamaah kumaha sih? Duduk, tiba-tiba kata Ustaz Arifin, Hilman, sini. Ya Ustaz, duduk samping abang. Apa? Bawain acara Serambi Islami TVRI. Live. Untungnya saya kan PD-nya super gitu. Bismillah we. Udah, saya mandulah acara set. Itu teh saya masih kerja biasa Bunda. Mandu, udah beres. Habis beres, produser mungkin ngeliat, alhamdulillah izin Allah mungkin bagus, senang gitu. Kemudian udah selesai, kemudian seperti biasa kerja, kata Ustadz Arifin teh, Hilman, udah atuh sekarang mah dakwah saja, total dakwah. Tapi Ustadz gimana dong, ini itu biasalah gitu. Kata Ustadz, jadi dai itu jadi marketingnya Allah. Kalau jadi marketingnya Allah, maka yang jamin hidupnya adalah Allah. Jangan takut. Saya masih ingat kata-kata beliau. Kalau jadi da'i, jadi ustadz, itu marketingnya Allah. Dia menyampaikan syiar untuk membuat orang dekat ke Allah. Udah, sok terserah Hilman mau gimana. Saya bilanglah ke istri saya, ayah mau resign lah dari kantor. Waktu itu saya masih 5 tahun lagi karena program di bankingnya program yang manajemen begitu Bunda. Jadi nggak bisa langsung keluar gitu. Kalau keluar harus bayar denda lah kalau gitu. Akhirnya 4 tahun selesai, setahunnya saya bayar dengan denda saya yang harus saya bayar, yang harusnya dapat pesangon gitu ya. Saya bayarin buat denda saya. Udah, saya keluar 3 bulan. Nggak punya kerjaan. Ngalamun we. Ngalamun ngahulang. Ngalamun ngahulang. Dalam hati teh, katanya Allah yang jamin. Nah kieu-kieu wae dit. Ceramah nggak ada yang manggil. Dan cenah apa nggak ada yang tahu dengan kita. Siapa tuh? Ngahulang. Udah we. Bikin CV terus. Setiap ada audisi apa di TV dikirimkan. Qadarullah teu katarima wae. Casting teka tarima, ngajar ya. Hatur nuhun Ustad, hatur nuhun ya. Hatur nuhun pula. Sampai pada titik memangnya kalau sudah mengetuk pintu langit, Allah itu akan menjawab doa kita bukan di waktu yang cepat, tapi Allah akan menjawab doa kita di waktu yang tepat. Singkat cerita, ada stasiun televisi, Transvision namanya, dia punya program mengaji mengkaji, kita ikutlah di sana, jadi pengisi di sana 2015 kalau nggak salah itu, 2016, 2017, 18 kita berangkat ke Amerika, ke Kanada, kita dakwah di sana, terus. Ya disingkatin cerita adalah sampai pada titik hari inilah. Saya mau bilang begini bahwa peran istri itu begitu luar biasa gitu. Dan saya mau bilang bahwa kalau kita sedang terpuruk, sedang jatuh, maka di saat itulah kita sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang ditunggu oleh Allah seberapa besar rengekan rintihan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suami bunda yang hari ini sedang susah, sedang sulit, jangan putus asa ya. Tegar, kuat, yakin. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau sudah begitu, Allah balikin lagi ke kita. Kuncinya apa? Yakin. Kuncinya apa? Yakin. Yakin ke siapa? Ke Allah. Rizki sudah dijamin. Rizki itu luas dan banyak. Rizki kudu ikhtiar.
rizki kudu tawakal ke Allah. Maka insya Allah Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Banyak ilmunya atau tidak? Banyak manfaatnya? Jadi semangat apa enggak? Lebih kuat? Lebih tegar? Lebih yakin? Insyaallah. Baik. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Mohon izin tidak ada pertanyaan ya. Karena sudah jam 11 kurang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu sekali kita doa bareng-bareng. Sudah lama sekali kita tidak bermuhasabah. Maka perbaiki duduk kita, khusyukkan hati kita. Yang sedang sulit, yang sedang susah, yang sedang punya persoalan. Ayo, kita minta sama Allah pagi ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, melapangkan hati kita, dan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tutup kedua mata kita.